Hai Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner tentunya. Sobat UB Radio, kalau kemarin aku ajak kamu keliling untuk cari makanan di Kota Malang, kali ini Tasya udah ada di Kepanjen, tepatnya yaitu di Bebekerto Jalibar Kepanjen. Sebelumnya udah ada ya Jajal Kuliner di Bebekerto belakang UMM. Nah, yang sama dengan Bebekerto Jalibar adalah parkirannya luas, tempatnya juga luas. Tapi kamu masih penasaran gitu ya, apa sih istimewanya? So, kamu harus banget nonton sampai akhir ya, karena ini pasti cocok untuk kamu kumpul keluarga maupun nongkrong bareng sama teman kamu di sini. Yuk kita langsung aja masuk ya. Nah, Sobat UB Radio, Bebekerto ini ya sesuai namanya karena ini Bebekerto Jalibar. Maka ini di pinggir jalan Jalibar yang rame banget gitu ya. Orang lewat sini antar kota atau alternatif ke Blitar juga bisa kan lewat sini Sobat UB Radio. So, kalau malam hari atau hari libur gitu ya, yang menuhin tempat parkir ini tuh rata-rata malah bukan plat N. Menarik banget ya. So, langsung aja kita masuk, kita cobain makanannya seenak apa sih. Nah kan Sobat UB Radio, begitu masuk ke dalam Bebekerto ini langsung kerasa suasananya tuh nyaman dan tempatnya memang luas banget ya. Interiornya juga memang sengaja didesain sederhana, tapi ini berhasil bikin Tasya betah loh. Apalagi ditambah dengan ada banyak meja yang ditata dengan rapi, so cocok banget untuk makan rame-rame di sini. Nuansa kayu dan pencahayaannya juga bikin tempat ini kerasa hangat. Rasanya tuh kayak diajak makan bareng keluarga di rumah sendiri. Gak kaget ya kalau Bebekerto ini memang selalu rame Sobat UB Radio. Dan yang paling bikin menggoda, aroma masakannya tuh langsung semerbak ke seluruh ruangan di Bebekerto ini. Mulai dari harum aroma bebek gorengnya, bumbu, dan gak ketinggalan sambal yang lagi dimasak dong. Semuanya itu bikin perut aku auto keroncongan deh. Belum lagi kan di sini tuh bisa bebas refill sambal sepuasnya Sobat UB Radio. Jadi pengen buru-buru makan deh. Wah, Sobat UB Radio, ternyata di dalam Bebekerto Jalibar ini ada banyak banget tempat yang memang instagramable gitu ya, foto-foto cantik dan makan asli juga enak banget nih di sini karena bisa dengerin suara air gitu ya sambil liatin ikan di kolam, sejuk banget. Dan nggak ketinggalan sama kayak di Bebekerto yang belakang UMM nih Sobat UB Radio, ada juga tempat bermain untuk anak-anak. Sobat UB Radio, di sini enak banget ya suasananya, kebetulan mendung sehabis hujan juga. Dan tentunya nggak panas karena udah mau menjelang maghrib nih. Mendengarkan suara air dan liatin ikan nih kayaknya seru banget ya sambil makan di sini. So, aku mau coba makannya di sini nih, ditemani ikan-ikan gitu ya. Tapi di belakang sana ada banyak banget gazebo untuk tempat makan juga Sobat UB Radio. Kita belum intip ke sana, jadi kita mau ke sana dulu ya. Yuk. Nah, kalau kita jalan sedikit ke area belakang, suasananya tuh berubah jadi lebih santai dan adem. Dan ini dialah spot terbaru dari Bebekerto Jalibar Kepanjen yang gak kalah menarik Sobat UB Radio. Karena konsepnya tuh kita makan di gazebo. Ditambah dengan view outdoor yang luas, pemandangan hijau, dan udara sejuk ala Kepanjen. Rasanya makan di sini tuh kayak lagi piknik kecil-kecilan. Tapi porsi makan kamu tidak boleh kecil di sini karena menunya super duper lengkap.
Tasya juga mau ngasih saran ya, kalau Sobat UB Radio datang ke sini boleh banget di kisaran jam 3 atau jam 4 sore. Karena waktu aku ke sini kemarin tuh langitnya udah mulai gelap dan kurang bisa menikmati view cantik dan segarnya itu. Nah Sobat UB Radio, setelah tur Bebek Kerto Jalibar ya, Tasya akhirnya mau pesen juga. Banyak banget tuh yang menarik ya. Aku penasaran sama ayam lollipop. Aku mau pesen itu karena katanya ayam lollipop ini adalah menu yang sering dipesan sama anak kecil dan katanya unik dari Bebek Kerto Jalibar ini. So aku mau pesen itu ditambah dengan original wings. Dan untuk sayurnya, kalau waktu itu di Bebek Kerto belakang UMM, Sobat Radio inget gitu ya, Tasya tuh pesan tumis daun pepaya. Kali ini aku mau pesen cap brokoli deh. Terus untuk bebek tentu nggak ketinggalan ya. Tapi karena waktu itu udah nyobain bebek asal bakar, kali ini aku mau cobain bebek asap gorengnya. Kayaknya menarik sih. Untuk minumannya jus alpukat enak sih kayaknya ya. Yaudah deh kalau gitu, Tasya mau pesan dulu ya Sobat UB Radio. Kita tunggu. Wow, ternyata makanan aku udah datang semuanya dan banyak banget ya ini menunya Sobat UB Radio. Di sini nih yang paling depan aku ini dia bebek asap goreng dilumuri dengan sambal hijau. Nggak pelit sambal ya Bebek Kerto ini. Ingat nggak tadi Tasya sempat mention gitu ya ayam lollipop yang disukain sama anak kecil. Ini dia bentukannya Sobat UB Radio. Wow, ngiler ya. Pantesan anak kecil suka. Aku ya bukan anak kecil aja kayaknya suka deh. Tapi kita lihat nanti ya. Terus nih ada persayap-sayapan original wings. Looks original memang ya. Nanti kita tambahin sama sambal-sambal yang banyak banget nih di sebelah sini. Mulai dari bumbu bebek, terus sambal pencit, sambal terasi, sambal matah, terus ada sambal bawang, sambal hijau. Banyak banget, tinggal dicol-colin aja tuh mana yang kamu mau. Dan kalau makan di tempat bisa banget untuk refill sambal sepuasnya loh Sobat UB Radio. Terus tadi Tasya juga sempat pesen ada cap brokoli. Looks so yummy. Dan untuk di sebelah sana tuh ada bebek asap goreng juga dengan sambal dabu-dabu gitu ya. Ada lalapan nih, timunnya banyak, my favorito. Nih ada juga nih spesial dari Bebek Kerto, ada sate bebek juga Sobat UB Radio. Wow, boleh ke Bebek Kerto untuk cobain sate bebeknya ya, karena jarang tuh nemuin. Untuk minumannya tentu nggak ketinggalan, tadi Tasya juga pesan jus alpukat. Dan jusnya berlimpah banget, nanti kita buktikan ya apakah kental atau kemanisan, kita lihat nanti. Sekarang kita makan dulu ya. Pertama sebagai opening, Tasya mau cobain ayam lollipopnya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya Sobat UB Radio. Wow, crunchy banget. Ini bumbu saus mayones kayaknya ya. Pantesan anak kecil suka karena dia tuh dagingnya lembut gitu ya, dan crunchy tepungnya. Tepungnya nggak tebal tapi berhasil banget ngasih sensasi crispy ke ayamnya. So nggak heran kalau anak kecil suka ini ya. Dan nggak pedes juga, bumbunya nggak neko-neko. Cuman ada saus mayonnaise dan juga bumbu dari ayamnya sendiri.
Next, masih dengan dunia perayaman, mau beralih dulu dari ayam lollipop, kita bergeser ke original wings. Nih, ada sayur juga ya, salad dan juga lalapan. Gede banget. Ini enak banget sih. Wow, dagingnya tuh bumbunya meresap sampai dalam ya. Tepungnya juga tipis. Dan gak effort gitu loh buat ngunyahnya karena dia lembut banget dan dimasak dengan sempurna. Ini nggak ada yang masih merah atau terlalu gosong gitu ya, nggak ada. Kalau tadi udah cobain original wings, pure bumbu dari ayamnya aja. Sekarang aku mau incipin pakai persambelannya. Kayaknya dia cocok pakai sambal bawang sih. Kayaknya pedasnya menggoda deh. Kita cocolin ke sambal bawangnya. Ada banyak pilihan sambal ya untuk Sobat UB Radio, pilih aja sesuka hati kamu gitu. Dan refill juga suka-suka deh pokoknya. Sambalnya enak dan pedesnya tuh beneran pedes yang nagih gitu ya. Tajam banget pedesnya di lidah. Kalau kamu suka pedas, ini cocok banget. Setelah mencoba perayaman, kita masuk ke bebeknya ya Sobat UB Radio. Ini adalah highlight utama dari bebek kerto, yaitu bebek asap. Kali ini adalah yang goreng. Kita makan pakai nasi dong. Orang Indonesia makan nggak pakai nasi kayaknya belum kenyang ya. Oke. Lihat deh. Ini besar banget dan sambelnya ada banyak banget Sobat UB Radio. Wow. Kita incip dari dagingnya. Kita coba bebeknya dulu ya. Cocolin sambal lagi. Dagingnya lembut, nggak ada amis-amisnya juga. Dan sambal hijau ini lebih soft gitu ya, rasanya nggak terlalu tajam pedasnya dibanding sambal bawang tadi. Sekarang kita coba pakai nasi. Dan di depan aku nih satenya menggoda gitu ya. Sekalian kita makan bebek-bebek, kita coba juga satenya. Wow. Bisa dicocol sambal juga ya kalau Sobat UB Radio mau. Oke, kita cobain. Susah. Bumbu satenya khas ya, nggak kelihatan, bukan bumbu yang murahan gitu. Empuk loh.
Dan ini nggak pelit daging bebek Sobat UB Radio. Sebelum nyobain sate pakai nasi, mau tambahin juga sayur ya, supaya sehat ini. Oh, sebetulnya kamu bisa banget juga makan pakai sendok garpu gitu. Disediakan kok, cuman sebagai warga lokal Indonesia yang Indonesia banget, makanya pakai tangan. Oke, ini ada bebek di sini dan ditambah dengan brokoli. Enak banget, brokolinya juga seger ya. Seger banget. Sebetulnya Taca kurang suka brokoli, jujur nih. Cuman brokoli bebek Kerto ini ngiler banget liatnya, jadi harus cobain sih. Dan aku jadi suka brokoli sekarang. Yap, thanks to bebek Kerto Jalibar ya. Lalapan yang ada di sini juga nggak boleh dianggurin. Mungkin selain sama sambal hijau, kita coba pakai sambal yang lain juga ya. Taca sudah bersama dengan sambal matah di sini. Oke. Semuanya segar. Waktu itu di BB Kerto belakang UMM Malang, Taca belum cobain sambal pencit ya. So sekarang harus dicobain nih. Wow, fresh banget kayaknya. Bebeknya sangat kaya akan daging, Sobat UB Radio. Nih ya, ada sambal pencit. Tentu asem-asem mangga muda ya. Tapi segar banget dan bukan yang asam mengganggu gitu loh Sobat UB Radio. Pedasnya juga dapat. Ini harus dicoba sih bareng sama bebek. Sobat UB Radio, kalau misalkan mau berbuka puasa gitu ya di sini atau mau rapat di BB Kerto Jalibar, itu bisa banget karena mereka menyediakan lantai 2 gitu ya untuk makan bareng-bareng tuh. Ada banyak orang, bisa satu meja full panjang untuk makan rame-rame berbuka puasa di situ juga bisa banget. Tinggal jadwalin aja deh kamu mau kesini kapan. Nah, udah lumayan banyak makan gitu ya. Saatnya kita bergeser ke minumannya. Ini ada jus alpukat ya. Waduh, dengan tangan bersambal ini. Dia tipe jus yang kental, bukan yang terlalu banyak campuran air atau es gitu ya. Dan dinginnya juga nggak dari dingin es yang es batu balokan gitu. Jadi nggak ada alasan gitu ya mama marah kayak es lagi gitu. No.
Dan tambahan coklatnya juga pas, nggak yang terlalu manis. Manisnya ini didapat dari buah jus, buah alpukatnya gitu. Jadi jus alpukatnya ini kental gitu ya, manisnya juga dari manis alami. Dan dinginnya bukan dingin es balokan. Dan tentunya dengan harga yang terjangkau ya. 3, 2, 1. Saatnya Taca ngasih rate untuk makanan di Bebek Kerto Jalibar ini. Pertama mulai dari ayam lollipop deh ya. Nih, ayam pentung ini, Sobat Ubi Radio. Ini buat aku sih 8. Ini 8/10. Karena lembut dan enak dan mantep lah pokoknya. Atau mungkin kayaknya aku anak kecil ya, jadi suka ayam lollipop. Terus bergeser ke original wings ini, tadi ini berapa ya? 8 ya? Ini 7,5 lah, 7,5. Tapi kalau dia dicocol sama sambal bawang, auto naik banget nih, bisa jadi 9,5. Karena aku suka sambal bawangnya. Menurut aku sambal bawangnya 9/10, sambal matahnya 8/10 deh. Terus untuk sambal pencit, dia segar, cuman mungkin aku kurang familiar gitu ya, jadi dia aku 7,6. 7,6/10. Terus apa ya, oh bebeknya, ini menu utama gestar kita. Menurut aku ini 9,5/10 sih, karena bener-bener enak, dia kaya gitu ya akan daging, dan sambal hijaunya juga nggak pelit dan enak banget, semuanya enak, kayak perpaduan yang sangat mantap. Jadi segitulah, setinggi itu ya. Untuk satenya menurut aku 6,5 deh, 6,5/10. Lalu brokoli, karena dengan brokoli Bebek Kerto ini aku jadi mau makan brokoli dan suka ya, jadi 7,8. 7,8/10. Enak banget semuanya. Untuk jus alpukat nggak boleh ketinggalan juga. Menurut aku sih ini 9/10. Enak banget dan segar. So langsung aja ya ke sini dan buktiin sendiri deh. Sobat Ubi Radio, setelah Taca mencicipi makanan gitu ya dan merasakan ambience yang ada di Bebek Kerto ini, aku bisa simpulin bahwa Bebek Kerto di Jalibar Kepanjen ini nggak cuman soal menu makanannya yang beragam dan enak, nggak cuman soal bebek dan sambelnya, atau harganya yang masih ramah di kantong gitu ya, tapi ini juga soal tempatnya, karena tempatnya itu bikin betah banget, mulai dari tempatnya yang luas gitu ya, ada banyak pilihan, kamu mau duduk indoor atau outdoor gitu, dan parkirannya luas, jadi banyak mobil masuk itu nggak jadi masalah gitu ya. Dan sambil makan bisa sambil dengerin suara air yang gemericik seger gitu ya, bisa sambil liatin ikan-ikan, dan pemandangan di luar tuh juga banyak hijau-hijaunya gitu. So betah banget gitu di sini. Cocok untuk makan bersama keluarga besar gitu ya, atau bersama keluarga kecil kamu, atau sama teman-teman nongkrong, atau bahkan sama kekasih kamu loh Sobat Ubi Radio. So itu tadi ya keseruan Taca nyobain kulineran di Bebek Kerto Jalibar Kepanjen. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk makan enak hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe Brawijaya Radio, like, komen, dan share. See you di episode selanjutnya ya. Bye-bye.